Ya, kita ketemu di Lain Dunia, program yang akan membahas tentang misteri, ada juga urban legend, ada juga mitos yang jadi di masyarakat seperti apa. Nah, sekarang saya udah datangan kawan saya, Bang Edwin. Ya, Sehat? selamat Jaras lagi. malam Nah, Ki Tana. ya, kali ini saya bakal cerita tentang eh, perjalanan ke Gunung Ciremai. Ya, Waktu itu naik lewat mana? Bisa diceritakan? eh, kejadiannya udah lama sih ya. Dulu waktu saya masih muda, masih bujangan lah gitu. Kita merencanakan naik gunung bertiga waktu itu. Saya, Lutfi, dan Cliff Damora ada satu lagi bertiga. Nah, kita naik lewat jalur Linggarjati, Cibunar. Tujuan kemana itu? Puncak. Tujuannya memang kita ke puncak Gunung Ciremai waktu itu. Waktu lewat Linggarjati Hmm. tetap normal ya, maksudnya lewat sesuai prosedur ya. Prosedur. Dulu udah ada simaksi belum? Sudah ada simaksi. Berarti lewat simaksi dulu kan? Ya, kita lewat di pos 1 tuh di Cibunar, kita lewat simaksi, daftar di tempat, bayar. Dulu juga harganya masih murah lah per orang itu ya. Kita daftar. Nah, waktu itu kita langsung tuh nggak apa? Nggak ngecamp dulu atau misalnya kita banyak warung-warung di situ, nggak gitu. Bertiga memang sudah persiapan perjalanan ke puncak Gunung Ciremai. Perlengkapan semua lengkap. Perlengkapan alhamdulillah kita lengkap masing-masing, ya, bawa kemudian logistik ya, kayak baju hangat, baju jaket hangat, itu udah lengkap. jaket, jas Berarti hujan memang juga sudah lengkap. siap waktu itu. Sudah siap gitu karena peralatan kita siap. Karena dulu belum terlalu banyak informasi dari ini karena belum ada Google ya. Nah, jadi kita bermodalkan pengalaman dari teman-teman yang sudah mendaki ke Gunung Ciremai itu rata-rata paling cepat kalau untuk orang yang normal itu 12 jam. Nah, selama 12 jam itu di perjalanan kita nggak ada air di tiap pos tuh gitu. Jadi ya harus siap bener lah, dan kondisi kontur Gunung Ciremai itu kering ya. Waktu itu bukan musim hujan, jadi kita naik bertiga itu perjalanan kalau nggak salah waktu itu kita sore datangnya tuh, gitu normal daftar, dicek juga perlengkapan oleh kalau saya bilang dulu ranger lah, ranger setempat, gitu. Perjalanan selama dari pos 1 ke pos 2 hingga ke puncak itu memang tidak ada air, jadi kita bawa beban itu beratnya di air waktu itu. Ini kita bicara ke sesuatu yang misteri. Ya. Benar nggak sih katanya kalau naik Ciremai itu kita harus hentakin kaki dulu gitu? Kalau itu sih saya kurang tahu juga ya. Nah, cuman selama perjalanan dari mulai bawah sampai kita berhasil alhamdulillah waktu itu ke puncak ya, ada pos yang saya paling ingat itu adalah tanjakan Bapak Tere. Itu lumayan tuh, berpasir sampai ke Pengasinan. Nah, Pengasinan tuh udah semacam kayak pasir lah, sampai mulut kita ini semua sampai hitam. Nah, pada saat itu dari mulai ke Pengasinan ke puncak Ciremai itu itulah yang diuji. Kita kadang-kadang mau naik lanjut ke puncak, kelihatan itu ya puncaknya sudah terlihat dari Pengasinan, atau hanya diam aja di situ tinggal nunggu pulang, karena memang yang paling berat itu kita bawa air. Nah, yang sebenarnya dalam perjalanan berangkat itu nggak ada yang aneh. Muncul keanehan di mana? Muncul keanehan itu ketika kita pas pulang turun dari puncak itu sudah gelap lah pada saat itu. Nah, awalnya masih normal semuanya, tapi tiba-tiba di jalan itu kita kan bergantian jalannya nih ya. Terkadang saya di depan, terus kalau misalnya memang sudah kelihatan orang yang belakang udah agak ngaco perjalanannya, langkahnya sudah mulai lama, akhirnya saya ditukar di belakang atau di tengah gitu. Kita bergantian lah ya, saya, Cliff dengan Lutfi, ada namanya satu lagi. Nah, mulai muncul keanehan itu waktu itu ketika
teman saya Cliff tiba-tiba jatuh perjalanan ke jurang. Berapa dalam? Kira-kira? Itu sangat-sangat dalam ya, karena gelap juga saya nggak bisa ngelihat. Waktu itu yang cepat refleks itu Lutfi, karena Lutfi dengan Cliff itu ternyata masih saudara ya. Kalau saya pas begitu Cliff jatuh ke jurang itu Ya, terus langsung iya langsung loncat, langsung ya. dia teriak Cliff. Wah, saya bengong aja ngeliat. Wah, saya bilang Cliff masuk jurang, itu benar-benar masuk jurang. Tapi waktu itu nggak langsung gitu, nggak langsung reaksi gitu. Lutfi yang langsung reaksi, dia langsung loncat ikut ke jurang. Saudara juga. Karena saudara mungkin Karena ya. bukan saudara jadi nggak reaksi. Saya gitu juga ya. enggak. Oh iya. saya di depan, terus saya gini, terus saya bengong. Wah, ini teman saya hilang masuk jurang kan gitu. Terus akhirnya sempet ngeh tuh ketika sempet ngeh, terus saya bengong aja kaget ya. Nah, ini juga menurut kami jadi catatan ya, pada saat itu perbekalan mulai dari puncak turun hingga turun ke bawah itu kita sudah tidak ada air. Karena jatuh di jurang itu. Enggak, memang kehabisan perbekalan lah. Tapi tetap maksa ya. Tetap maksa karena kami pikir ini turun lah ya ke bawah, karena kita sempat nge-camp juga 1 malam waktu itu ya. Gitu. Jadi kami pikir cukup, hanya salah perhitungan ketika pas turun perbekalan kami habis sama sekali. Dari mulai air, makanan, segala macam, dan kondisi juga sudah cukup kondisi fisik juga udah drop ya. Sudah lemah sekali. Nah, biasanya di saat kondisi fisik drop gitu kadang lihat sesuatu, karena cermen ini terkenalnya katanya sih ada nini peletnya katanya. Bener gak? Kalau soal nini pelet saya nggak tahu, cuman katanya ada yang bilang warga situ kalau misalnya ketemu kakek-kakek di Gunung Cerme tandanya apa, terus kalau ketemu nenek-nenek tandanya apa. Nggak ketemu. Nah, atau mungkin binatang itu, hewan gitu, banyak juga di sana kan. Ada monyet yang tangannya memang panjang lah ya, kalau monyet itu ya, itu banyak lah. Kalau untuk monyet banyak ya, cuman waktu itu saya nggak ngelihat binatang yang lain selain bukan monyet abu-abu kalau di iya, kalau di sini kan monyet ekor panjang, ininya abu-abu gitu kan. Iya, ini bukan. Jadi wajahnya ada kayak semacam warna apa ya? Tapi namanya banyak. Ya, yang saya lihat sih hanya satu sih waktu itu. Gede. Ya. Gede. Sangat besar. Mungkin di babon dulu, bukan? Bukan ya, babon sih bukan ya, kita Apa? Cuma King Kong. King Kong. Gorila, bukan. Ada lagi. Tapi cuma satu. Ya, saya ngelihatnya satu, dia bergelayutan gitu kan. Di pos mana ya waktu itu ya, saya lupa lah. Ada tariknya? Ada. Serem dong. Ada, dan saya yakin lihat itu ya hewan beneran. Hewan beneran. Memang katanya ada habitatnya, cuma waktu itu cuma satu. Coba kita cek. Ya, kita cek coba. Ada nggak tadi hewan apa namanya? Monyet ini di Gunung Cermai. Monyet di Gunung Cermai. Iya. Tapi ada itu ya? Ada. Bahkan yang perjalanan keberapa kali saya ke Gunung Cermai itu monyet ada yang ditembak mati. Surili ya namanya ya. Ini. Ya ini ya, besar Surili, ini ya. Surili ini. Dilindungi ini, Pak. Dilindungi ya. Surili ini. Ini aslinya besar, saya lihat waktu itu mati itu pernah perjalanan yang keberapa. Ada lagunya ini. Surili jotan. Surilang itu ya. Nah, ketemu yang satwa udah. Ada yang kayak ya hewan berkaki 4 gitu ya, kayak harimau atau macan itu ada. Oh enggak, alhamdulillah enggak. Cuma di bawah ada cerita juga katanya. Kalau misalnya yang dialami aja. Yang dialami sih tidak ketemu lah ya gitu. Nah, kita mulai keanehan itu ketika teman saya Cliff yang jatuh itu, akhirnya kita ketawa-ketawa, kita mulai lagi perjalanan, udah lanjutin lah pelan-pelan katanya. Begitu. Keanehan mulai di situ kita gitu. Jadi awalnya itu saya pikir ini karena saya lapar, haus dan capek. Saya sebenarnya badan tuh sudah letih lah, udah pengen istirahat aja. Saya udah bilang sama Lutfi juga. Saya bilang udah istirahat aja dulu di sini. Ini masih lama, Win, katanya, ke bawah. Ini kita masih jam berapa? Kalau misalnya nunggu besok lagi, belum tentu kita juga dapat makan, katanya. Nah, di perjalanan itu, halusinasi saya, menurut saya,
Nemu apa? Saya melihat yang aneh-aneh lah. Nah, apa tuh? Waktu itu terang bulan. Oke. Terang, saya ngeliat ke atas, wah ini bulannya bulat banget. Terus pas saya lihat di jalan, loh, saya bilang kok dari jauh kelihatan ada, maaf ya kalau saya lihat ini pocong betul saya melihatnya. Tapi saya pikir ini menghilangkan rasa takut saya pikir oh adalah ini halusinasi. Karena kan kita sering lihat gambaran tuh kalau di film ya. Gitu. Saya sudah berjalan, setiap kali kita mendekati si bayangan atau wujud itu hilang. Satu langkah mau mendekati dia hilang. Beberapa kali itu saya waktu itu jadi sweeper paling belakang bertiga. Terus menerus begitu sampai saya ingat jam 2 malam itu si pocongnya ngikutin. Enggak, dia hanya dari jauh, misalnya dia berdiri, wah, saya bilang ini kok ada yang berdiri gitu ya, terus berupa pocong. Terus ya sudah, karena kita jalurnya hanya segitu, terus ada pengalaman juga klip sudah jatuh, kalau saya takut lari, saya takutnya khawatir ke jurang juga kan. Akhirnya kita jalan aja, tapi sudah dekati itu hilang, tidak ada apa-apa. Ternyata apa itu? Saya masih berpikir itu semua halusinasi. Saya merinding ya. Ya, nah terus kita berjalan lagi. Anehnya, maaf, si Cliff Damora ini teman saya, dia non-muslim. Dia toel saya, Win, diam Cliff, saya bilang nggak usah ngomong apa-apa. Udah, saya bilang jangan diceritain. Lutfi pun akhirnya narik si Cliff. Udah, nanti aja kalau mau cerita di bawah. Wah, saya bilang jangan-jangan. Ini masih perjalanan ke puncak ya? Atau turun? Enggak, sudah turun waktu jadi itu. Tidak diputuskan untuk naik. Diputuskan untuk turun. Kita memaksakan untuk naik. Perbekalan habis ya, ternyata berarti kita diputuskan untuk turun kan? Ya, sesudah dari puncak. Kita sudah nyampe ke puncak. Turun ternyata nemu aneh-anehnya itu gitu. Saya pikir wah kok mungkin ceritanya akan sama. Nah, kita berjalan lagi. Itu sepanjang jalan pocong itu tidur, bukan satu tapi ada 3, ada 2, ada 5. Saya bilang wah ini apa lagi, saya bilang saya jalan terus jadi pengen minum teh gitu kita ya. Akhirnya saya pikir karena saya ngelihat ke atas ada bulan, sudah mungkin itu pantulan ya betul kita saya masih berpikir ini pantulan cahaya lah sudah gitu. Dan memang ternyata ada gundukan tanah di situ yang akhirnya melihat itu seperti wujud yang ya di film-film itulah ya, amit-amit lah, saya juga nggak pernah pengen mau ngelihatnya kayak gitu. Gitu. Nah terus akhirnya satu waktu Lutfi bilang, Din gantian lu di depan. Oke, kita bertukar lah seperti biasa. Nah karena Cliff sudah jatuh, dia tetap di tengah. Udah lah, kita bertukar tempat. Sekali-sekali kita istirahat. Nyender, itu udah semua energi terkuras. Kalau teman-teman yang memang pernah ke Gunung Cerme, mungkin akan paham jalurnya seperti apa ya. Itu di mana titiknya? Titiknya kita masih di bawah Pengasinan lah semua, di bawah pos Pengasinan setelah dari puncak ya. Masih jam berapa waktu itu? Ya semuanya terjadi di atas jam 7 atau jam 8. Oh, masih sore ya? Ya, masih sore. Saya yang paling saya ingat itu ngelihat jam itu ya jam 2 dan jam 4 subuh. Gitu. Itu ada di mana saat jam itu? Saya udah lupa lah, entah di Bapatere, entah di Tanjakan Kuda atau di mana ya, pos 3 tuh. Saya lupa lagi namanya ya. Nanti dicek aja. Akhirnya setelah istirahat sebentar kita jalan lagi. Mau ketemu pendaki yang lain pun kita nggak berani minta makanan atau minuman. Nah ketika saya duduk berjalan di depan, ini ada yang aneh juga. Dari jauh saya nih ngelihat wujud harimau belang. Harimau belang, maksudnya harimau ya? Harimau ya, belang. Harimau belang ya. Harimau itu tapi warnanya putih dan besarnya seperti rumah. Kalau misalnya boleh dilihat dari jauh itu kayak tertonton. Saya bilang itu, saya sampai berhenti, saya begini, saya bilang, wah ini benar apa yang saya lihat gitu kan. Tapi dia hanya apa ya, kalau kata orang Sunda bilang duduknya depak lah gitu, nggak mengganggu, hanya diem gitu. Diem kayak gini ya. Iya, hanya gitu. Saya tapi tetap berpikiran positif. Masih berpikiran positif karena untuk menghilangkan rasa takut. Pantulan bulan dan saya capek, sudah
seharusnya istirahat gitu ya. Saya sempat berhenti, akhirnya kenapa katanya. Saya diem, akhirnya dia nggak nanya lagi si Lutfi sama si Cliff. Nah Cliff ini udah di tengah-tengah, udah nggak boleh jalan di depan sama di belakang. Ya udahlah, saya baca-baca aja lah sebisa saya, Bismillah, Fatihah, Qul segala macem. Saya berjalan terus, alhamdulillah mendekati satu langkah ke si harimau yang besar itu, dan memang segede truk ya, hilang juga, tiba-tiba hilang, gitu Kitanu. Saya terus aja berjalan, udahlah, udah nggak karuan, udah capek rasanya, udah pengen kalau saya ada gak penampakan yang benar-benar langsung? Kalau itu tiba-tiba ada seperti hitam di tengah jalan. Ini kan jalan tuh hanya setapak Kitanu ya. Terkadang di kanan ini tebingan, hutan, terus di kiri jurang. Nah, tiba-tiba di tengah itu ada hitam, itu kayak kerucut begini. Atasnya, tapi besar itu. Wah, mungkin 3-4 meter. Ini saya bilang apalagi di jalan ya gitu. Ya udahlah, saya pikir ini kan mata saya aja yang salah gitu ya. Saya udah capek. Selalu begitu Kitanu. Setiap mau satu langkah kita mau terobos, saya pikir udahlah. Saya pasrah aja waktu itu ya. Si bayangan atau wujud yang saya lihat itu selalu hilang akhirnya. Itu. Ya saya juga tidak mau itu terjadi tiba-tiba penampakan atau apa ya. Saya orangnya yang cukup penakut lah sebenarnya. Tapi setelah gitu, nyampe bawah, apa yang yang disimpulkan lah? Yang disimpulkan ketika itu ya, kita sudah nyampe pos di Cibunar. Nah, kita inilah waktu itu balas dendam juga, kita makan, kita minum yang enak. Di warung, makan segala kita makan, minum kita segala kita minum, dari mulai es sampai yang panas. Kita belum berani tiga-tiganya bercerita. Oh, masih pada diem-dieman? Masih pada diem-dieman, karena di Cibunar Linggarjati itu masih di jalurnya mereka di gunung itu, di kaki gunung lah, itu di pos pendakian pertama tuh si Maksi. Gitu. Iya. Nah, berarti di saat istirahat itu semua nggak ada yang tahu? Nggak ada yang bahas, dan kita saling diam-diaman. Masih fokus makan sampai dalam hati kita masing-masing mungkin ya. Tapi akhirnya ada yang cerita? Ada. Akhirnya. Nah ini yang sebenarnya yang masih menjadi misteri kita di bis itu. Saat kita, apa nih? Saat pulang. Akhirnya kita setelah naik bis, kita lihat-lihatan nih bertiga. Itu bisnya kan ada bangkunya 2 dengan 3 ya. Saya lupa Luragung atau apa ya waktu itu bisnya ya. Itu tujuannya nggak. Warnanya apa? Kuning. Warnanya kuning ya, kuning biru atau apa ya. Luragung nggak salah. Itu di bis itu hanya kita lihat-lihatan. Din, lu melihat nggak? Sama, Cliff juga jawab gitu. Wah, saya bilang kok kalau itu halusinasi di dalam bis. Akhirnya itu kejadian sudah lama, mungkin sudah belasan tahun, dan sampai detik sekarang saya, Lutfi dengan Cliff itu tidak pernah bertemu untuk membahas itu. Itu masih menjadi misteri sampai sekarang. Apa yang dilihat apa? Yang tadi saya ceritakan Kitanu. Apa? Satu wujud pocong, terus tiba-tiba. Oh, bukan, maksudnya yang di dalam bis. Ya, bukan, ini menceritakan yang saat di gunung. Oh, dikirain saat di bis. Tidak, jadi di gunung. Sorry. Jadi saya merinding ya. Dikirain di dalam bis. Enggak, di bis itu kita hanya lihat begini, masing-masing lihat. Lu ngelihat nggak? Iya sama, lu ngelihat kak. Saya pikir maaf ya, teman saya yang non muslim ini kok bisa ngelihat juga gitu. Ya kan manusia pak. Iya. Begitu. Nanti diedit aja kalau bisa salah nih ya. Nah, sorry, potong. Nah, ketika ya kan akhirnya dalam perjalanan itu ada yang jatuh, terus ada yang halusinasi melihat ini itu penampakan segala macam. Iya. Kan pada intinya nggak jadi naik nih. Sesuai dengan rencana awal. Oh enggak, kita sudah naik malah. Kita sudah turun dari puncak Cermai waktu itu. Oh sempat, jadi sempat naik ke puncak. Sempat naik ke puncak. Dari perjalanan dari mulai di bawah hingga ke puncak hingga turun itu tidak terjadi apa-apa, alhamdulillah. Nah setelah turun kita habis perbekalan, baru mulai, terutama ketika Cliff itu jatuh ke jurang waktu itu. Mulailah di situ terjadi macam-macam penampakan. Nah itu kita jadi di bis itu yang menjadi misteri, kita hanya lihat-lihatan dan hanya bertanya, lihat nggak? Ya lihat. Ya udahlah, sudah sampai detik sekarang itu sudah belasan tahun
dan mungkin 20 tahun lebih ya. Karena dulu saya masih bujangan dan sekarang anak saya sudah dua. besar lah. Ya, Gitu. pokoknya nanti buat Bang Cliff, buat Bang Lutfi, kalau nonton cerita ini, mungkin kalau ketemu Bang Edwin langsung cerita. Iya, dan itu tiga-tiganya sampai di sekarang, Bang Cliff, Bang Lutfi, saya boleh ngomong ya? Boleh silakan. Ya, Sini. kita belum pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi waktu kita bertiga naik ke Gunung Ciremai gitu. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu ngumpul. Ya, saya juga pengen tahu sebenarnya yang saya lihat dan saya ceritakan sekarang sama kita nih, apa dilihat juga sama Cliff sama Lutfi gitu. Gitu. Oke. Gitu. Cerita yang cukup menarik, tentunya mengundang misteri juga. Ya, hikmahnya adalah ketika sudah tidak mampu, ketika sudah tidak kuasa, jangan dipaksakan. Oke, kita balik lagi nanti di episode berikutnya di lain dunia. Wassalam. Terima Terima kasih.